Bibirnya membiru. Dia sudah terkena racun dan dia kehilangan banyak darah. Kau beruntung bertemu aku hari ini. Apa dia bisa telan ini? Guru pernah bilang selamatkan satunya lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Hah, ya sudahlah. Lakukan saja. Kau ini orang baik atau orang jahat sih? Kalau kamu terinfeksi dan kau mati, maka obat penawarku sia-sia saja dong. Tangkap dia. Dia pasti tidak jauh dari sini. Ternyata ada orang pacaran di sini. Ayo kita pergi. Ya, biarkan dia pacaran. Berikan aku pilnya lagi. Racunnya membuat dia buta sementara waktu. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Kau menodong pistol ke arahku dan masih berharap aku buat menolongmu. Berikan pilnya seperti yang kau lakukan tadi. Kalau kau berani meracuniku, kita bakal mati bersama. Kau menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu dan kau menodong pistol ke arahku. Tidak tahu terima kasih. Aku tidak peduli kamu kenapa-kenapa. Kau pantas mendapatkannya. Baring saja di sana. Orang tak tahu malu sepertimu, akhirnya masih mau pulang ya? Masih pakai baju cowok. Kayaknya cintanya kuat banget ya. Hidupnya sangat bebas, tidak ada aturan. Aku sudah 10 tahun belum melihatmu, dan kau bahkan tidak bisa panggil aku mama. Cepat, kemasi barangmu dan ikut aku ke keluarga Huo. Orang desa sepertimu bisa manfaatkan mereka untuk jadi kaya dan naik kasta. Keluarga Huo itu keluarga kelas teratas di Beijing. Kalau bisa menikah dengan keluarga itu, kenapa tidak Liu Ze biarin Yunyansu yang pergi? Ma, jangan bertengkar, itu tidak ada gunanya. Langsung saja suruh sopir bawa dia ke mobil dan buang dia. Nyonya, Nona Yongqing kebasan kehujanan dan demam tinggi. Tidak bisa dengar dan ngomong lagi. Ya sudahlah, bawa dia kembali ke kampung. Keberadaannya mengganggu pemandanganku. Kalau guru tidak mengobati aku waktu itu dan buat aku bisa dengar dan ngomong lagi, aku rasa seumur hidupku bakal hancur di tangan mereka. Kalau mereka masih pikir aku orang yang bisa diinjak-injak, ya sudah, aku teruskan saja aktingnya. Guru. Sudah 11 tahun, keluarga Yun harus dikasih pelajaran, waktunya balas dendam. Pergilah, carikan aku pakaian dan sepatu. Baik. Kau bertemu wanita galak ya? Mau ke Myanmar Utara? Kakashi, keluarga Yun sudah setuju sama usulan nenek itu. Calon pengantinmu bakal datang untuk pemberkatan. Ayo kita cepat pulang. Berangkat pulang sambil menangis. Selain itu, bantu aku cari wanita yang selamatkan aku. Berani-beraninya dia. Kalau bertemu, habislah dia. Brengsek ini punya barang sebagus ini. Pasti dia mencuri dari keluarga Yun. Aku keterlaluan kalau biarin dia merias diri untuk menggoda pria dari keluarga Huo. Ini keterlaluan. Kakak, biar aku dandanin kamu. Aku jamin wajahmu bakal hancur sampai tidak dikenali lagi. Kalau gitu, kau baru bisa cocok sama suami jelek dan sakit dari keluarga Huo itu. Brengsek kau! Aku bakal bunuh kau! Berhenti! Kau bodoh ya? Mau merusak wajahnya. Bagaimana kalau pertunangannya batal? Tidak bakal dapat mahar 200 juta. Cuma orang cacat, tidak perlu marah padanya. Papa, jangan tertipu sama wanita murahan ini. Lihat apa yang dia... Anakku, begitu dia menikah, kau mau berbuat apa saja terserah padamu. Dia bisu dan tuli, bisa menikah dengan keluarga Huo. Keberuntungan baginya. Kau sekarang bagian dari keluarga Huo. Bersikap baiklah dan urus suamimu. Jangan seperti mamamu, selingkuh saat hamil. Selingkuh saat mama hamil, merampas semua harta keluarga.
dan bikin mamaku hilang di tangan orang jahat. Kalian semua akan dapat balasannya. Kau senang dengan kamar pengantin ini, pengantinku? Kenapa diam saja? Tolong aku. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Kau bisu? Lalu bagaimana kau tahu apa yang aku katakan? Membaca gerakan bibirku. 200 juta habis buat beli sampah yang bisu dan tuli. Keluarga Yun kira aku bodoh. Habisi dia. Aku tidak boleh mati. Aku belum balas dendam. Aku belum bertemu mamaku. Anak baik, kau masih anak baik. Tidak kayak pemilikmu. Dia benar-benar mesum. Apa ada kabar tentang wanita yang curi bajuku di gua gunung? Belum ada. Ada lebih dari selusin desa di dekat gua. Jadi butuh waktu buat menemukannya. Terus cari. Masuklah. Kau hebat juga, bisa kembali hidup. Ini dia, tamatlah aku. Dia sudah mengenali aku, matilah aku. Aneh, di mana perhiasan giok yang aku ambil darinya? Ambil ini dan beli baju. Besok kita akan bertemu nenek. Yansu, apa kau benar biarkan kita belanja sesuka hati? Tentu, pilih apa saja yang kalian suka. Aku yang bayar. Wah, luar biasa. Kalau gitu aku tidak akan sungkan. Tidak sangka ini beneran terjadi. Kita masuk dan bakal dilayani langsung oleh pimpinan umum. Dan dia bilang kita bisa belanja gratis. Halo, silakan dilihat-lihat. Kau pikir kau pantas buat belanja di sini? Menjijikan, sikapnya sama seperti waktu dia mengejekku. Diam. Apa kau sanggup belanja di sini? Aku mau gelang ini, bawa sini. Iya, Nona. Oh, Yansu, kau punya selera yang bagus. Aku juga suka banget. Dari kecil, apa yang kau suka? Apa kau pernah berhasil merebutnya dariku? Apa yang membuat dirimu yang cacat itu berpikir bisa bersaing denganku? Nona, gelang yang kamu mau sudah siap. Totalnya 20 juta, pakai kartu atau cek. Apa? Gelang ini 20 juta? Huang Jing Jiaozu adalah harta karun toko kami. Oh, adik kecil. Ayo lihat. Gimana kamu beresin masalah ini nanti? Oh, adik kecil. Aku mau lihat. Gimana kamu bereskan masalah ini? Nona, perhiasan ini adalah kelas atas di toko kami. Setelah dibeli tidak bisa dikembalikan. Yansu, kau kan baru bilang keluargamu mau beli seluruh mall ini. 20 juta pasti tidak ada apa-apanya buatmu kan? Benar. Perhiasan mereka semuanya berkualitas tinggi. Setelah tagihannya dikeluarkan. Diam. Manajer, panggil manajermu ke sini. Manajer, aku cuma mau kasih pelajaran buat Yongqing itu. Tidak sangka dia tertarik sama barang semahal ini. Nona Yun, gelang ini harganya 20 juta kan? Aku beli. Kalau cuma berapa ratus ribu atau berapa juta nggak masalah. Tapi ini 20 juta. Kami tidak bisa berani menyinggung keluarga Huo. Selain itu, gimana kalau ternyata gioknya palsu? Bakal rugi besar. Mohon tunggu sebentar. Tuan Lu, Liontin Gioksi. Bukannya cuma 20 juta. Liontinku pasti cukup buat ditukar. Hei! Kalian itu siapa? Kalian tidak tahu siapa aku. Jangan sentuh aku. Siapapun bantu aku. Kalian siapa? Lepaskan aku. Huo Jingsen yang kejam itu. Jangan bilang dia bakal dipukul sampai mati. Halo? Bos, Yun Shen Chong sudah reservasi di restoran Pan Yewan. Katanya dia bakal ngumumin pewaris grup Yun di hari itu. Itu saja, bos. Lanjutkan sesuai rencana. Keluarga Yun, pertunjukan akan dimulai. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bakal kasih apa saja yang kamu mau. Aku dari keluarga Yun. Apapun yang kamu mau, mamaku pasti setuju. Tolong, lepaskan aku. Tolong, jangan menakuti aku.
Tuan Si, Leontin Giok ini apa benar asli? Berarti hari itu memang dia. Leontin Giok itu asli. Bukan dia. Tuan Si, gadis ini adalah putri kedua dari keluarga Yung. Waktu kami datang, dia sedang mengintimidasi kakek iparnya. Dia memang bodoh dan kejam. Merampas Leontin Giok itu buat beli sesuatu seharga 20 juta. Dan membuat kakek iparnya menangis. Orang bodoh mudah sekali dimanfaatkan. Jadi, bagaimana menghadapinya? Beri pelajaran. Kirim dia. Dari mana dia berasal? Beri pelajaran. Tuan Si tidak pernah memukul wanita. Melampiaskan kemarahan buat wanita bisu. Menikah itu cuma keinginan nenek. Cukup kukatakan sekali. Rawat nenek baik-baik. Jangan sampai aku menangkapmu mencoba kabur. Kalau tidak, dimanapun kau berada akan kubawa kembali. Berita buruk, nenek pingsan. Kau kenapa diam saja di situ? Cepat panggil Lin Yun ke sini. Tuan Si, Dokter Lin sedang pergi, tidak tahu kapan bisa pulang. Penyakit lama nenek tidak bisa disembuhkan sama dokter terkenal manapun. Cuma Dokter Lin yang bisa meredakannya. Kita harus bagaimana? Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Kondisi nenek sudah parah. Kalau telat kita akan kehabisan waktu. Dia butuh akupuntur segera. Aku bisa selamatkan nyonya. Kau? Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau tidak bisa sembuhkan nenek, aku rela tukarkan nyawaku untuknya. Tukar nyawamu? Lucu sekali. Hah. Kau ini mau tukarkan nyawa dengan nyawa nenek? Pak, jangan percaya sama omongannya. Dokter pribadiku datang dalam setengah jam. Aku heran gimana seorang ipar bisa merendahkan ipar lainnya. Kalau kita tidak mulai akupunturnya sekarang, Tuhan juga tidak bisa selamatkan dia. Hei bisu, apa kau mengerti yang kukatakan? Sana keluar. Jangan sentuh dia. Pak. Kalau kau tidak bisa menyembuhkannya, nyawamu yang jadi taruhan. Kau tidak bisa menyembuhkannya, nyawamu yang menjadi taruhan. Kau menyelamatkanku. Nenek, siapapun, tangkap cewek itu yang sudah nyakitin nenek. Ada keributan apa ini? Nenek, bagaimana keadaanmu? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Keterampilan medis nona muda sungguh luar biasa. Beraninya kalian menyentuh menantuku. Nenek, tadi kau baru saja batuk darah. Aku cuma khawatir. Kau bahkan memukul kakek iparmu sendiri. Apa kau tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih tua? Jangan takut. Sayang, ayo ke sini. Ayo ke sini. Kemampuan akupuntur Nyonya Huo sangat hebat. Pasti dia tahu tentang titik tekanan di leher yang bisa langsung melumpuhkan orang, iya kan? Pasti dia tahu tentang titik tekanan di leher yang bisa langsung melumpuhkan orang, iya kan? Jangan-jangan si musuh ini tahu sesuatu. Ayo ke sini, jangan takut. Istri sebaik ini, dan kau tidak tahu cara menghargai dan melindunginya. Beberapa wanita semakin baik perilakunya. Mereka terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalamnya semakin busuk. Nenek, dia tuli dan bisu. Dia tidak pantas untuk Pasi. Diam. Dia menantu perempuanku yang aku pilih sendiri. Kalau kau berani menghina kakak iparmu lagi, aku akan menamparmu habis-habisan.
Apa sih? Kau juga tidak suka cewek bisu ini kan? Ceraikan saja. Besok aku pergi dan minta ke papa biar kau balik ke Hua Group. Cepatlah, setuju. Ceraikan cepat supaya kita bisa segera untuk berpisah. Dia sangat baik. Mana mungkin aku tega menceraikannya. Tunggu saja. Kau mau apa? Dasar penakut. Merusak segalanya untukku. Dan kau kira bisa lepas gitu saja? Tidak kubiarkan. Menyebalkan. Nenek malah lebih sayang cewek bisu itu. Dan Wu Jingsen juga. Anak angkat doang. Aku anak kandung, kenapa dia yang cacat bisa lebih baik dari aku? Ah, ah, ah! Sekarang takut? Ini hadiah karena telah selamatkan nenek. Si busuk sialan ini, dia memang aneh. Wansi, pesta besok di tempatmu akan mengumumkan ahli warisnya. Kau mau ikut lihat? Aku tidak mau ikut. Tolong bantu aku selidiki. Apa istriku pernah tinggal dekat dari gua gunung? Aku janji pada nenek akan bakal jaga dia dengan baik. Loh, kita kan cuma mengundang 3 media. Kenapa yang datang banyak sekali? Saham grup Yun kita naik akhir-akhir ini. Semua itu berkatmu. Pa, Ma, akhirnya aku berhasil. Terima kasih, Pa. Nanti pas kamu di atas panggung, dia bakal transfer 15% sahamnya ke kamu. Pastikan kamu pegang erat-erat. Jangan khawatir, Ma. Halo, Tua Yun. Selamat datang teman-teman dan tamu yang terhormat. Sekarang saya nyatakan, ahli waris dari grup Yun adalah Yun Yansu. Kan keluarga Yun juga punya anak perempuan yang namanya Yunsing. Apa Yunsing tidak punya hak waris? Dari media mana mereka? Kenapa bisa tahu soal Yunsing? Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi keluarga Yun. Tolong jangan bicarakan rasa sakit seorang ibu lagi. Nona Cingku sudah lama meninggal. Nyonya, apa maksudmu Yongqing sudah meninggal? Oh, iya, dia sudah meninggal. Lagi pula si brengsek itu sudah menikah dengan cowok penyakitan dari keluarga Huo. Nanti juga dia bakal mati perlahan. Putri tertua keluarga Yun sudah datang. Nyonya Yun, tadi bilang kata anak perempuannya sudah meninggal. Ketua Yun, apakah rumor tentang yang ninggalin anak perempuanmu itu benar? Ketua Yun, tolong jelaskan rumor ini. Baiklah, begini ceritanya. Jangan salah paham dulu ya. Putriku Ching Er terlahir tuli dan bisu. Dia sudah lama tinggal di pedesaan untuk pengobatan sejak kecil. Kakak, kau baik-baik saja? Lihat saja pertunjukanku. Ayo, ke atas bersama. Mereka berdua putri keluarga Yun. Yun Yansu dibesarkan dengan sehat. Tapi lihatlah Yunsing, kasihan sekali. Tuli dan bisu, dia tidak dicintai oleh orang tuanya. Sungguh tragis, keluarga Yun memang pilih kasih. Yun Yansu mengenakan pakaian di sana bernilai ratusan ribu. Sementara Yun Qing mengenakan apa? Itu tas goni. Lakukan saja pekerjaanmu. Semua, Papa selalu mencintai kami berdua. Jadi kali ini dia menyiapkan 2 hadiah. Saham perusahaan dan 3 toko perhiasan. Supaya ini adil, kami akan undi siapa yang mendapatkan apa. Yansu, bukannya sama saja kayak memberikan dia cuma-cuma. Ma, tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Nanti aku pastikan dia akan mengambil 3 toko perhiasan itu. Terus kita ambil kembali toko-toko itu darinya. Lalu buat dia kehilangan semuanya. Ide bagus. Mari kita urus wartawan dulu. Sisanya kita urus nanti.
duluan, Kak. Kakak mau apa? Yang paling berharga, tentu saja. Keluarga kami berhutang banyak padamu. Kau pantas mendapatkan barang yang paling berharga. Gimana kalau kau percayakan padaku dan pilih nomor 1? Bodohnya. Wow, itu 15% dari saham grup Yun. Selamat, Kakak. Pergi dan ambil kontrak itu untukku. Aku tidak peduli kalau bajingan itu mati. Serahkan kontraknya. Dari mana anak kaya ini muncul? Mau mati ya? Kau berlebihan hanya untuk dapat 15% saham dari keluarga Yun. Kenapa tidak minta padaku saja? Mungkin aku bakal kasih seluruh keluarga Yun. Kau bisu, mau mati? Tidak apa, mati hidup terlalu lama bagiku. Dan aku harus bertemu orang jahat sepertimu. Jangan berani-beraninya kau nangis. Perempuan terakhir yang nangis di depanku, sekarang makamnya sudah tumbuh rumput setinggi 1 meter. Kau benar-benar butuh dididik. Papaku bilang bakal dikasih. Nenek suka kue osmanthus dari toko di depan. Belikan itu dan balik ke sini. Aku akan kasih kontraknya. Pasti, bukannya kau bilang kau mau minum? Kenapa malah pergi dengan istri bisumu? Lucio, tusuk dia. Awas! Pasti, aku sudah selidiki istri bisumu itu. Dia tidak ada hubungannya dengan wanita yang kau cari. Tidak ada satupun desa yang dekat gua gunung yang punya orang dengan nama keluarga Yun. Kau menyuruhku menusuknya, jangan-jangan kau percaya dia pura-pura bisu dan tuli. Kau pikir kau sekarang Nyonya Huo?
Sakit tidak? Ingat rasa ini? Jangan coba-coba pakai trikmu lagi di depanku. Ingat rasa ini? Jangan coba-coba pakai trikmu lagi di depanku. Ini caramu untuk mengobati lukanya. Menjijikan. Itu cuma salinan. Itu tidak penting. Aku masih kurang berkesan ya. Masih saja mikirin kontrak itu. Hyunjin di mana? Keluar sini. Kalian berdua ngapain? Si, gimana kau bisa dengan sampah ini? Kau jaga mulutmu itu. Si, jangan tertipu sama cewek bisu ini. Bajingan ini kejam. Lihat sendiri. Cewek bisu ini pakai serangga beracun buat serang aku. Mana mungkin dia begitu? Pasti dia ada maksud lain nikah denganmu. Si, kalau kau takut darah, biar aku saja yang ngurus dia. Kau terkena tipu sama dia. Takut darah. Kalau kau masih mengatur aku lagi, aku akan melukai wajahmu. Dan lihat apa yang kamu gunakan untuk merayu pria. Si, bantu aku pegang cewek bisu ini. Si, kau lebih pilih dia yang bisu itu daripada aku. Aku punya keluarga Huo di belakangku. Aku punya keluarga Huo di belakangku. Tentu dia tidak berani. Tapi dialah yang dipilih oleh nenek. Kalau mau sentuh dia, lebih baik tanya nenek dulu. Jadi dia cuma takut sama omelan nenek. Dan di sini kupikir orang cabul ini akan membelaku. Sudah terlambat, aku tidak mau mengganggu nenek. Aku akan bawa pergi dia dulu. Aku jelaskan ke nenek besok. Kalian lagi ngapain di sini? Sisi, kenapa kau pegang pisau? Dendam macam apa ini? Nenek, cewek bisu ini ganggu aku duluan. Lihat ini, aku digigit serangga beracun. Cing-cing, apa kau lakukan itu? Cing-cing menggelengkan kepala. Sisi, apa kau punya bukti kalau iparmu yang melakukan ini? Nenek, kamu dengan jelas membela dia. Aku harus melampiaskan kemarahan ini. Kalau tidak, aku akan beritahu ayah dan biarkan dia dihukum. Apa kamu bahkan tidak menghormati aku lagi? Apa kau masih punya rasa hormat padaku? Nenek. Pisahkan mereka, jangan sampai Cing-Cing terluka. Tanganku, sialan. Kau mematahkan tanganku. Papaku akan membunuhmu. Tunggu saja. Supir legendaris dari keluarga Huo. Kebetulan sekali aku mau bertemu dengannya. Pak, cewek bisu ini duluan yang membuat serangga menyengatku. Dan sekarang dia lukai tanganku. Kamu harus membalasnya untukku. Cepat obati luka nona muda. Bawa dia. Pergi dari sini. Aku mau lihat siapa yang berani. Putra ketigaku, pasti ada kesalahpahaman. Mama sudah tua. Mama harus tidur lebih awal. Kamu Huo Chili tidak kasih Huo Jingsen kerja di Huo Corporation. Begini cara mau memperlakukan keluarga. Paman ketiga, kalau mau ambil istriku, harusnya kasih aku alasan dulu. Dia menyakiti Sisi. Dia pantas mati. Kau kan cuma butuh wanita buat ritual tahayulmu. Besok aku carikan 1. Tidak, aku carikan 10. Bahkan yang lebih baik dari si bisu. Paman ketiga sungguh dermawan. Tapi aku cuma menginginkan gadis bisu ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Kakak, si... Kau mau melawanku? Paman ketiga jangan salah paham. Paman terkenal karena adil dan lurus. Tapi sekarang Paman menerobos masuk tengah malam menindas gadis yang lemah dan cacat ini. Kalau orang tahu, mungkin ini bakal jadi berita yang kurang baik buat rapat Dewan Paman bulan depan. Kau mengancamku? Berani-beraninya orang tidak berguna seperti Paman. Tapi kalau Paman ketiga mau bawa istriku, aku butuh alasan.
Tapi kalau paman mau bawa istriku, aku butuh alasannya. Bukankah tanganku sudah cukup buat jadi alasan? Ini tangan yang kupakai untuk main piano. Dia sudah patahkan tanganku. Dia harus membayarnya dengan nyawa. Apa? Dia mematahkan tanganmu? Paman ketiga, istriku bilang dia tidak melakukannya. Lagi pula dia itu sangat lemah. Bagaimana bisa mematahkan tangan seseorang? Kalau dia bilang tidak, bukan tidak dilakukan. Pa, tanganku patah. Aku tidak bisa main piano lagi. Kau bisu ya? Kenapa tidak bilang ke semuanya gimana tanganku bisa patah? Ketua Huo, tangannya Nyonya Muda tidak patah. Mustahil. Tadi aku dengar tulangku retak. Sakit banget. Gimana bisa tidak patah? Ini Nyonya Muda, kau yang paling tahu. Tangan dia memang benar tidak patah. Pas sekali. Setengah jam cukup untuk menyembuhkan patah pergelangan tangannya yang palsu. Mustahil. Kau pasti pakai suatu trik buat menipuku. Cukup. Ketua Huo, begini cara mendidik anakmu. Aku rasa kita harus bahas ini pada rapat dewan selanjutnya. Papa. Diamlah, pulang sekarang juga. Tunggu. Pulang sekarang juga. Tunggu. Paman ketiga salah paham kalau istriku yang melukai putrimu. Menyuruhnya membayar dengan nyawa. Karena kebenarannya sudah terungkap. Tadi Huo Sisi melukai istriku dengan pisau. Bagaimana dengan ini? Paman kira istriku yang bisu tidak ada yang melindunginya. Jadi, apa yang kau mau? Karena paman ketiga begitu adil. Bagaimana kalau pisau dibalas pisau? Pa, aku tidak mau ditusuk. Sisi, minta maaf pada kakak iparmu. Maaf kakak ipar, aku salah. Sepertinya Si sudah menemukan istri yang baik. Ini benar-benar membuka mataku. Yunqing, aku akan ingat ini. Huo Cili sekarang menaruh dendam padamu. Kalau kau mau meninggalkan aku, kau tidak perlu minta bantuanku. Paman ketiga keluarga Huo akan datang melindungimu. Kurasa si mesum ini sebenarnya membela aku. Aku agak terharu. Cing, jangan takut. Selama aku masih hidup, aku akan melindungimu. Aku rasa pilihanku tepat memilihmu sebagai menantuku. Sepertinya aku memilih menantu perempuan ini dengan benar. Tidak lama lagi, aku bisa memeluk cicitku. Tapi aku... Tapi apa? Cepat katakan saja. Aku dengar Pak Si belakangan ini belum balik. Apa? Jadi kau datang untuk memintaku membuat kontrak? Masih sakit? Pak Si, Nona Muda, ini buruk. Nenek pingsan lagi. Aku tadi baru cek nadinya. Nenek. Seharusnya tidak kejadian seperti ini. Nenek. Si, malam ini kau dan Cing harus tidur di kamarku, ya? Nenek, jangan bercanda. Buka pintunya. Oh, aku ngantuk. Aku mau tidur. Kalian berdua juga harus istirahat ya. Malam ini jaga istrimu baik-baik. Aroma dari love grass kalau dijadikan dupa bisa jadi perangsang. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Nenek di luar. Jangan membuat suara, atau aku tidak bakal ragu melakukannya. Kau ini. Maaf. Pria ini sudah tidak bisa dikontrol. Kayaknya love grass-nya berhasil. Kau mau apa? Siapa yang bilang kau boleh sentuh aku? Keluarlah. Jadi dia tidak pura-pura sakit. Denyut nadinya kacau. Nafas dan darahnya mengalir kencang. Bukan cuma tubuhnya yang lemah, tapi dia sudah keracun bertahun-tahun. Racun sudah meresap ke tulangnya. Kau mengasihaniku? Mau mati?
Emang apa hutangku dengan sampai harus melakukan ini? Aku yang menyelamatkan nyawanya. Wajar aku minta kontraknya sebagai balasan. Dia pergi sebelum aku bangun. Meninggalkan kartu ini apa maksudnya? Kontrak 15% ini, keluarga Yun tidak mungkin diam saja. Nona muda, keluarga Yun sudah datang. Baru diomongin langsung datang. Kita sudah menunggu lebih dari setengah jam. Yuncing belum turun juga. Dia buat orang tua menunggu. Tidak punya hormat sama orang tua. Mungkin dia tahu kalau kita sudah tahu soal perselingkuhannya. Dan dia tidak berani turun. Kau yakin dia selingkuh? Tenang saja, Papa. Aku sudah menunjukkan fotonya ke Mama dan Papa. Tamatlah dia. Kali ini kita ambil kontraknya dari dia. Aku ke kamar mandi sebentar. Oh, bagus. Datang ke pesta seperti itu. Kau sengaja buat cari perhatian, kan? Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Cepat serahkan kontraknya. Melihat orang seperti ini bikin jijik. Yuncing, kau memang luar biasa. Selingkuh diam-diam saat keluarga Huo kembali nanti. Yunian tuh sudah punya bukti fotonya. Lihat baik-baik. Kau sama simpanan itu berpelukan mesra. Huo Jingsen, cowok simpanan. Kalau keluarga Huo tahu kau main belakang sama cowok simpanan, mereka akan pukul kamu sampai mati. Serahkan kontraknya. Sujud dan minta maaf sama bapamu. Sikap macam apa itu? Hah? Kami membesarkanmu. Aku suruh kau sujud ya sujud. Apa yang terjadi di sini? Yun Xiangzong hebat sekali ya, menjelekkan keluarga Huo di rumah kami. Hai ganteng. Hebat sekali Yuncing, pelacur tak tahu malu. Di siang bolong berani melakukan hal memalukan sama cowok simpanan. Aku pria simpanan yang dia pelihara. Pak Ganteng, aku punya lebih banyak uang daripada cewek bisu ini. Tidak peduli berapa banyak kau dibayar, aku bakal bayar 2 kali lipat, tidak 5 kali lipat. Gimana, setuju? Dengar tidak? Dia menawarkan harga 5 kali lipat. Nyonya Huo tidak mau bersaing? Kalian pasangan tidak tahu malu. Papa, cepat ke sini. Aku temukan Yuncing sama cowok simpanannya. Hah? Ada apa? Tidak mungkin. Aku jelas lihat mereka cuma tadi di sini. Pak, cepat suruh orang buat cari dia. Cowok simpanan itu masih ada di rumah Huo. Cowok simpanan itu pasti masih di rumah Huo. Tutup mulutmu. Nenek, Yansu ada mengambil foto. Lihat sendiri saja. Keluargamu benar-benar membuka mataku. Keluarga Huo kami tidak terima kamu lagi. Sekarang keluar dari rumah kami. Ayo pergi. Tidak masuk akal. Beraninya menuduh menantuku punya cowok simpanan. Anakku itu sangat tampan. Cowok simpanan mana yang lebih tampan darinya, benar kan? Nenek. Oh sih, kau kembali tepat pada waktunya. Biarkan mereka dari keluarga Yun lihat sendiri. Beraninya mereka menuduh menantuku punya cowok simpanan. Dan bilang mereka ciuman di tempat umum. Ada apa ini, Nek? Aku lelah. Aku mau kembali istirahat. Kalian jalan-jalan saja. Sialan, mesum. Nyonya Huo, apakah puas dengan penampilanku sebagai pria simpananmu? Bos, kau sudah memperkirakannya kan? Keluarga Yun membayar kita dengan saham. Mereka mungkin akan segera terpaksa menggunakan mamamu untuk mengancammu. Ma, aku janji akan menemukannya. Keluarga Yun akan mendapatkan balasannya. Semua ini karena apa yang kau dan putrimu lakukan. Kau kan sudah jamin bisa memaksa si Yun Sing itu untuk serahkan sahamnya. Kita sudah kehilangan banyak proyek. Dan sekarang Bang tiba-tiba mengundurkan diri. Dari mana dana talangan itu? Sayang, tenang saja. Aku sudah bicara ke manajer bank itu. Aku mengirimnya surat berisi permintaan maaf kalau kita sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kita singgung. Apa mungkin itu keluarga Huo? Tidak mungkin. Yuncing menikah sama pria sakit yang sudah mau mati. Anak keempat Huo tidak punya kuasa di grup Yun. Nenek Huo juga tidak punya kuasa sebesar itu. Apalagi Yuncing tidak punya kuasa seperti itu. Pasti itu tuan muda dari keluarga Lu. Kita harus segera buat rencana. Keluarga Lu? Tuan muda yang keras kepala itu Lu tuh. Tenang saja. Dia itu playboy yang terkenal. Yang dia pedulikan cuma cewek cantik. Kita tinggal tawarkan dia cewek cantik. Dan masalah pinjaman bakal selesai. Tapi standar Lu tuh itu sangat tinggi kan? Untuk sementara kita fokus buat mencari wanita cantik. Kirim padanya secepat mungkin. Makin cepat makin baik. Papa, gimana dengan cewek bisu itu?
Dia lebih cantik daripada Jiang Rusin waktu itu kan? Tapi Yunqing dilindungi oleh Nenek Huo. Tidak bakal semudah itu bisa membawanya. Aku punya cara supaya dia bisa nurut. Nyonya, keluarga Yun mengirim undangan. Mereka bilang karena Nyonya sudah menikah cukup lama, sekarang saatnya kembali ke rumah untuk makan bersama. Sepertinya aku tidak bisa melewatkan makan malam ini. Ayo, cepat. Ayo cepat kemari. Ayo, makan bersama. Hah? Sudah lama tidak makan bersama. Ayo, makan. Makan yang banyak, sayang. Kejadian itu sudah lewat. Itu salahku. Lupakan saja yang terjadi. Untuk sahamnya, tahan saja dulu. Lagi pula kau juga punya bagian dari keluarga Yun. Sudah sewajarnya kau mempunyai saham. Mau buat aku mabuk ya? Yunqing, mamamu punya masalah mental. Kadang penyakitnya kambuh, tapi keluarga Yun kami selalu baik hati dan menyayanginya. Kami sudah merawatnya bertahun-tahun. Setelah makan, aku akan membawamu menemuinya. Kakak, dulu Yansu salah paham tentangmu. Anggur obat ini baik untuk kesehatanmu. Ini, aku menyuruh orang membeli ini khusus untukmu. Silakan dicoba. Minumlah, itu baik untukmu. Oke. Ayo kita semuanya minum. Ayo. Ayo kita minum bersama. Ayo kak. Bersulang. Ayo kita bersulang. Ayo, bersulang. Ya. Kakak. Jing-er. Hari ini ulang tahunku. Aku sangat senang. Ayo, semua minum saja. Kali ini aku yang bayar. Ayo, bersulang. Bersulang. Ayo. Lu, kamu tidak takut keluargamu akan menghukummu karena berbuat ini? Ini ulang tahunku, jangan ganggu suasana. Jangan khawatir, aku urus kok. Tidak bakal menyusahkan kok. Si rubah tua itu Holili tidak bakal mengejarmu sampai sini. Dengar-dengar kau sudah menikah ya? Selamat ya. Kapan-kapan kenali kami dong. Nanti kalau waktunya tepat. Beneran? Kau serius? Ya serius lah, adik iparku itu langka. Cuma bercanda kok. Cuma main-main saja. Ayo kita minum. Dia sudah bawa alkohol, mungkin saja tidak kuat lagi. Ayo diminum. Aku duluan. Ya sudah, aku yang memandu. Ayo. Begini jadinya kalau kau menggangguku. Setelah malam ini, masih bisa sepercaya diri itukah dirimu? Apa Ludo sudah keluar? Aku sedang mengawasinya. Dia masih minum. Lu tuh masih di bar. Siapa yang datang jam segini? Ini cara barumu buat menggoda ya? Huo Jingsen. Kalau dia benar-benar tuli, dia cuma bisa baca gerakan bibir. Bagaimana dia bisa mendengar suaraku? Pergi ke rumah orang tua buat makan malam, terus berakhir di tempat tidur hotel. Kalau bukan aku orang yang datang ke sini hari ini, kau mau apa? Pergi mandi. Aku tidak mau bawa alkohol darimu. Kenapa dia marah? Kalau bukan dia yang masuk ke sini hari ini, aku sudah dipukul dia sampai mati atau bunuh diri. Aku lebih memilih mati daripada jadi korban. Tidak usah banyak drama. Kalau kau memang bisa selingkuh dariku, aku punya banyak cara buat bikin hidupmu seperti di neraka. Aku tidak berani selingkuh dari psikopat sepertimu. Pergilah. Pergi mandi.
Cepat datang ke sini sekarang. Bawa 1 set pakaian wanita. Tuan Si. Tuan Si. Ini buruk. Jangan bilang Huo Jingsen bakal balas dendam ke keluarga Yun. Gimana kalau dia menghancurkan rencanaku? Jelaskan dirimu. Tuan Si, aku tidak sangka mereka berani menaruh kakak iparku di tempat tidurku. Kakak ipar, tenang saja Tuan Si. Aku bakal urus keluarga Yun. Brengsek menaruh kakak iparku sendiri rupanya. Mereka cari mati. Aku ingin urus ini sendiri. Mengurus sendiri? Aku tidak bisa mengontrol Huo Jingsen. Kalau dia tidak mau kerjasama, rencanaku akan hancur. Pastikan hasilnya memuaskanku. Carikan aku seseorang. Aku sudah pura-pura bisu dan tuli cukup lama. Saatnya buat dia terkejut. Iya. Nona Yun, saya pegawai hotel. Ada apa? Tuan Lu ingin bertemu dengan Anda. Bertemu denganku? Serius? Tuan Lu dengar kalau kau sangat cantik dan ingin bertemu denganmu. Oke, aku mengerti. Berapa nomor kamarnya? Di kamar 208. Oh, dan kau, Tuan? Siapa namamu? Nama belakangku sih, dan nama depanku Lang. Selamat menikmati, Nona Yun. Apa yang kau lakukan? Dia adalah cowok simpanan terbaik di sini. Gimana, adik kecil? Kau menikmatinya? Kau, tugasmu sudah selesai. Kau sudah tidak tuli dan bisu lagi. Dasar pelacur. Kau berani menjambakku. Hapus itu sekarang juga. Apa? Tidak tahan lagi. Aku cuma membalas apa yang aku alami padamu. Aku akan beritahu orang tuaku dan mereka akan membunuhmu. Ayo, kasih tahu saja. Kalau aku kirim video kau dan cowok simpanan ini ke keluarga Yun, kira-kira Yun Xiangzong bakal gimana ya? Tolong Kak, aku mohon, Papa bakal membunuh aku. Tolong Kak, aku mohon, Papa bakal membunuh aku. Jangan lakukan ini. Kita ini kan saudara. Tolong, aku salah. Ampuni aku, Kak. Jangan panggil aku kakak. Bikin aku mual saja. Katakan, di mana mamaku? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Oke. Dalam waktu kurang dari setengah jam, aku bakal sebarkan videomu ini ke semua situs berita. Lalu, bukan hanya keluarga Yun yang akan dihina gara-gara dirimu, tapi mimpimu menikah sama orang kaya akan berakhir. Aku cuma tahu, beberapa tahun lalu Tante Jiang selalu disekap di ruang bawah tanah keluarga kami. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa bertahun-tahun yang lalu. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Pantas saja aku tidak menemukan jejak mamaku. Aku sudah ceritakan semua yang aku tahu. Kau tidak boleh ingkar janji. Berikan aku ponselnya ya.
Apa aku bilang kalau aku akan hapus videonya? Kau berani denganku? Kalau iya kenapa? Jangan, kau bakal hancurin aku. Kakak, aku mohon kakak. Oh, adikku yang malang. Aku beri 3 hari. Cari mamaku. Atau videomu itu akan segera aku sebar di internet. Jangan! Oh, iya. Aku itu bisu sekarang. Aku yakin adikku sayang. Tidak mungkin bohong ke orang-orang, kan? Kau tidak bisa sembunyikan dariku. Bos, kerjaanku hari ini bagus kan? Bagus sekali. Bos, kau memujiku. Kau mau mati ya? Tidak apa-apa. Mungkin aku cuma terlalu curiga. Si musuh itu aneh lagi. Ayo pergi. Kau hebat. Si bisu itu berani main-main sama pria lain di luar. Hah. Sekarang aku punya bukti buat mengancamnya. Lihat saja si bakal apain dia. Dia bawa aku kemana? Ini bukan jalan pulang. Sampai kapan kau akan bohong denganku, Nona Huo? Ini kesempatan terakhirmu. Cepat jelaskan, kau ini siapa? Apa tujuanmu menikah denganku? Kenapa dia bilang aku cuma pura-pura? Apa mungkin dia sudah tahu sesuatu? Kau tidak mau bicara? Baiklah. Kalau begitu, aku tunggu sampai kau mau berbicara. Ada seorang wanita yang memakai trik yang sama buat menyerangku di sebuah gua di gunung. Sayangnya, si rubah kecil itu hebat bersembunyi. Tapi tidak apa-apa. Aku bakal menangkap orang itu dari belasan desa di sekitar gua di gunung itu. Aku bakal tanya satu persatu. Aku tidak bakal biarkan siapapun lolos. Tolong, lepaskan aku. Kau bahkan berani bohong denganku. Aku tahu keluarga Yun mengambil 200 juta darimu. Aku akan kembalikan dan bunganya juga. Kau pikir aku kekurangan uang? Nenek ini Yuncing. Cing, menantu kesayanganku. Kau bisa bicara dan dengar lagi. Iya. Hari ini sih jemput aku dan menemukan tabib ajaib yang dapat menyembuhkan aku. Aku ingin kasih kejutan saat pulang. Tapi aku terlalu senang jadi tidak tahan untuk bilang. Baguslah. Syukurlah kau sembuh. Kayaknya sih benar-benar peduli sama istrinya. Kalian cepat pulang ya. Aku tunggu di rumah. Iya, kami akan segera pulang. Mau pakai nenek sebagai tameng ya? Kau pikir aku tidak bakal berani menyentuhmu? Nyawaku ada di tanganmu. Gimana mungkin aku? Lagi pula, aku sudah menyembuhkan kaki nenek. Aku juga bisa buat dia bahagia. Aku bisa memuaskan hasratmu. Aku juga bisa masak. Kasih aku kesempatan. Setiap malam. Hah? Puaskan aku setiap malam. Bukan itu. Maksudnya itu aku bakal tidur di sampingmu dan membantumu tidur. Tapi bukan gitu. Beneran. Memang apa lagi? Kau coba manfaatin aku ya?
Masuk ke mobil. Astaga, dia beneran sembuh. Ayo bilang sesuatu. Nenek. Bagus sekali. Beritahu kepada para ketua-ketua bank, kalau mereka berani pinjamkan uang ke keluarga ini, mereka bakal tanggung akibatnya. Sayang, aku masak sup sarang burung. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua dikirim dari surga untuk menyiksa aku? Hah? Kalian bilang bakal kirim Yuncing ke Lutu dan bakal bikin dia puas. Dan aku percaya kalian. Sekarang lihat, bank investasi grup Lu menolak memberikan pinjaman. 8 bank lainnya bahkan sudah masukkan kita ke dalam daftar hitam. Kita tidak bisa dapat pinjaman 7 miliar. Dan 500 juta yang aku investasikan ditambah properti yang aku gadaikan, semuanya bakal habis. Kalau itu terjadi, kalian semua pergi saja. Iya, manajer uang. Iya ya. Aku minta maaf. Bisa aku kasih waktu 2 hari lagi? Mama tidak apa-apa. Yansu, sekarang kita gimana? Keluarga Yun sudah bangkrut. Kita akan hidup bagaimana? Mama, bukannya kita masih punya Jiang Rusin? Jangan lupa, dia itu ahli pembuat parfum. Kalau kita bisa dapat formula rahasianya dan jual dengan harga tinggi, bukannya masalah kita akan selesai. Kalau gitu, Papa pasti percaya sama kita lagi. Mama, coba bayangkan, formula rahasia Jiang Rusin bukan cuma bisa menyelesaikan masalah kita, tapi kalau aku kuasai juga keahliannya, aku pasti bakal terkenal. Tidak akan ada yang berani panggil Mama selingkuhan lagi. Kau benar. Kita harus bertemu perempuan itu besok. Kau saja yang pergi besok. Yuncing, kau sudah mengancamku. Dan kau pikir kau masih bisa mencari Jiang Rusin? Cuma mimpi. Pasti, aku sudah bereskan semuanya. Kita sudah membuat pergerakan besar, pemilihan ketua. Paman ketigamu sebentar lagi. Dia pasti tidak akan berani apa-apa. Bahkan kalau dia tahu, dia cuma bisa membalasnya diam-diam. Bagus, selamat Tuan Si. Kejatuhan keluarga Huo bakal segera tiba. Ambil darahnya. Ambil darahnya. Ambil darahnya. Ambil darahnya. Ambil darahnya. Kau ngaku-ngaku jadi Nyonya Huo. Halo? Siapa ini? Siapa? Mencari Tuan Siku ya? Oh, dia lagi mandi. Bicara saja apa urusannya, nanti akan kusampaikan. Beraninya mengaku jadi Nyonya Huo. Siapa yang izinkan kau masuk? Si, aku tahu kau tidak jadi nyonya. Jadi aku bawakan dupa penenang ini untukmu. Kalau kau segila itu denganku, mending cari laki-laki lain saja. Jangan coba-coba main-main dengan... Huo Jingsen, kau cuma anak angkat. Beraninya kau hina aku. Si, sayang sekali. Dia bahkan sudah mengkhianatimu. Si, dia selingkuh darimu. Gimana kalau aku temani kamu malam ini?
ngapain? Bukannya kau bilang kau mau temani aku di sini? Aku tidak suka ada orang di sekitarku. Bos, Yansu muncul. Ikuti dia. Tante Jiang itu dulu yang paling cantik di Peicing. Tante lihat dirimu sekarang, kenapa bisa sampai jadi begini? Kalau saja kau memberiku formulanya dan cerita soal mamaku lebih awal, kau tidak akan menderita seperti ini. Lihat keadaanmu yang nyaris mati begini. Benar-benar kasihan deh. Aku ingin kau itu menjadi bahagia. Salahkan saja anak perempuanmu yang tidak berguna itu. Cing Cing. Iya, Cing Cing. Dia beneran mengira kau dirawat di rumah sakit jiwa di sisi barat kota. Begitu dia sampai sana, segerombolan preman akan menyiksa sampai mati. Kau mengikutiku? Aku di sini untuk lihat siapa yang akan mati. Keluargamu semuanya lebih hina daripada binatang. Mama. Aku Cing Cing, Ma. Untuk penderitaan yang mamaku alami, aku akan bikin kamu membayarnya 1000 kali lipat. Diamlah. Aku tidak memukul perempuan. Tapi orang jahat dan kejam yang lebih buruk dari binatang sepertimu, itu pengecualian. Kau mau ngapain? Diunjuk bajingan, berapa dia membayarmu? Kau bayar 2 kali lipat. Tidak, aku bayar 10 kali lipat. Tolong, tolong aku. Bawa mamaku ke rumah sakit dulu. Siap, Bos. Masuklah. Buka pintunya, aku tidak akan memaafkanmu. Jelaskan. Bukannya kau yang harus jelaskan lebih dulu? Kenapa kau mandi di ruangan yang sama dengan adik perempuanku? Kau pikir aku tertarik dengannya? Bukan begitu. Silang dikirim oleh guru untuk mengikutiku, dia bawahanku. Kami cuma teman. Serius? Kenapa aku harus jelasin panjang lebar ke dia? Jalan. Jalan.
Dengar, pas aku buka pintu mobilnya kau lompat keluar dan lari ke arah hutan. Jangan lihat ke belakang. Huo Jingsen, aku tidak berutang apapun denganmu. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Pulanglah. Kenapa? Kau takut aku mati? Atau takut aku tidak mati? Kakak ipar. Nyonya, Tuan Si memintamu untuk istirahat di ruang tamu. Dia pikir aku akan menyakitinya. Dasar Hosili sialan, licik sekali. Keluarga Huo bakal jadi milikmu cepat atau lambat. Semoga cederanya tidak parah. Si, tubuhmu tidak bakal tahan lebih lama lagi. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? 2 bulan. Apa? Cukup. Si, masih berani kabur. Lawan aku. Masukkan dia ke kandang. Coba obat baru itu. Tuan Si, Nyonya masih menunggu di pintu. Dia tidak mau turun ke bawah. Bos, aku dengar ada penembakan di pinggiran kota. Kau baik-baik saja? Kalau ada bahaya, jangan pedulikan si mesum Huo Jingsen itu. Dengarkan aku. Stop mengorbankan dirimu sendiri. Tidak ada gunanya. Meski dia tidak bakal hidup lama, kita tetap harus jalankan rencana awal. Manfaatkan waktu, gunakan kepercayaannya. Kabur, baru cari cara buat lanjut. Huo Jingsen, dasar brengsek. Akting Nyonya Huo memang luar biasa. Drama pengorbanannya sudah selesai, sekarang apa lagi? Mundur untuk melangkah maju? Mundur untuk melangkah maju? Tuan Huo itu orang yang dingin dan gak punya hati. Aktingku sebagus apapun percuma. Kau coba saja dan lihat, kau yang lebih cepat atau pelurunya. Kau sangat tahu kalau pakai senjata ini kau bakal bikin ketahuan. Kenapa tetap pakai? Ini kesempatan terakhirmu. Menikah dengan keluarga Huo, mendekati aku. Apa tujuanmu? Huo Jingsen, kau brengsek. Harusnya dari awal aku tinggalin kau. Harusnya aku biarin orang-orang itu membunuhmu. Dan juga orang-orang di gua yang membuka bajumu dan meninggalkanmu di sana itu aku. Aku demi selamatkanmu berikan ciuman pertamaku. Kau itu orang musuh yang tidak punya hati. Kau menindasku setiap hari. Jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu. Aku membawa pistol itu karena takut mereka akan membunuhmu, lalu aku bisa menyelamatkanmu. Kau mengancamku setiap hari. Kadang bilang mau menjualku. Kadang menyuruh orang untuk menabrakku dengan mobil. Mending kau bunuh saja aku. Aku capek ribut denganmu lagi. Sayangku, jangan menangis lagi. Sayangku, jangan menangis lagi. Kenapa kau peduli padaku? Aku mau nangis. Kau mau membunuhku, tapi kau bahkan tidak membiarkanku menangis. Kau masih mau mengaturku, aku makin mau menangis. Pistol itu tidak ada pelurunya. Apa kau tidak tahu? Dasar pembohong. Ketahuan saat sedang takut, saat takut kau jujur. Aku membohongimu karena kalau kau tahu soal gua itu kau pasti akan membunuhku.
Racunmu kambuh lagi. Cepat panggil Lin Yunhe. Wu Jingsen, kau masih tidak percaya denganku? Biar ku tunjukkan gimana pembohong sepertiku menyelamatkanmu 3 kali. Kalau aku tidak bisa menyelamatkanmu, nyawaku jadi milikmu. Kau sedang apa? Aku dokter. Wajar kalau aku memeriksamu. Dengar ya, kau tidak perlu terima kasih padaku. Aku kan dokter. Selamatkan nyawa mulai daripada membangun 7 pagoda. Terima kasih, sayangku. Jingsen, aku dengar kau diserang kemarin. Kau baik-baik saja? Maaf membuatmu khawatir, Paman Ketiga. Aku beruntung. Cuma luka kecil saja. Siapa yang berani menyerang keluarga Huo? Oh iya, kau sudah menangkap pelakunya. Paman Ketiga, kau bercanda. Aku sudah cukup bersyukur bisa duduk di sini dengan aman. Bagaimana bisa aku berpikir untuk menangkap pelakunya? Itu benar. Syukurlah kau baik-baik saja. Rapat Dewan untuk pemilihan ketua akan segera dilaksanakan. Kalau kau tidak hadir, orang-orang akan berpikir aku tidak menyukaimu. Paman Ketiga, bagaimana kau merawatku selama bertahun-tahun? Orang di luar mungkin tidak tahu, tapi aku sangat tahu itu. Pemilihan ketua diadakan 2 minggu lagi. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Orang sakit sepertiku tidak tertarik dengan apapun. Kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu. Aku ada janji judi dengan Lutu dan yang lainnya. Kesehatanmu itu tidak bisa diprediksi. Kau harus hati-hati. Jangan sampai kelelahan. Kau harus menikmati kenikmatan hidup. Siapa yang tahu kapan kau akan meninggal? Halo bos, gimana kondisi Tante Chiang? Dokter bilang, mamaku disuntik dengan kukurbitasin dalam jumlah besar selama bertahun-tahun, hingga menyebabkan penurunan massa otot. Sekarang dia mengalami gangguan kesadaran, bingung, dan bahkan tidak mengenaliku. Hampir seperti keadaan vegetatif. Keahlianku pengobatan tradisional akupuntur. Aku cuma bisa membantu menstabilkan moodnya. Sisanya, aku serahkan padamu. Jangan sentuh anakku! Jangan sentuh anakku! Mama, ini aku Cing-Cing. Mama, jangan takut. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Paksa grup Yun bangkrut. Bos, tolong, aku mohon, ampuni aku. Aku akan memberi uang sebanyak apapun yang kau mau. Kau baru beberapa hari dikurung dan kau sudah tidak tahan. Tante Chiang sudah disiksa ribuan hari dan malam. Apa yang mau kau lakukan? Aku peringatkan kau, papaku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yun Xianxiong tidak bakal membiarkanku. Kalau aku yang bakal tidak membiarkan keluarga kalian. Aku dengar kau dan Liu Cho sudah kerja keras buat mencuri formula rahasia parfum. Kalau begitu biar ku katakan, formula rahasia itu terbuat dari darah. Tenang saja, darah segini tidak bakal membuatmu mati kok. Kalau kau mati, aku tidak tahu apa yang harus ku katakan pada Yun Xianxiong.
Kalau kau mati, aku tidak tahu apa yang harus kau katakan pada Yun Shenxiao. Putri keluarga Yun dikurung. Hidup sembarangan. Berita mengejutkan ini pasti seru sekali. Tidak. Tidak mungkin. Mau kemana? Kembali ke sini. Buka pintunya. Bos, grup Yun bangkrut, tapi bukan kita yang buat mereka bangkrut. Grup teaching lah yang buat mereka bangkrut. Lihat, mereka tidak menyimpan apa-apa, semuanya dikirim ke kita. Grup Yun sudah bangkrut. Tidak peduli lagi siapa yang punya ini. Sebarkan saja beritanya. Istri dan anak Yun karena kejahatan, keduanya ada di penjara. Yun Xiangzong sangat peduli dengan citranya. Dia pasti kaget saat melihatnya. Bos, bagaimana kalau kita merayakannya malam ini? Rayakan sendiri saja. Aku belum selesai mengurus masalah denganmu soal telepon kemarin. Bos, saya pergi. Gimana kalau kita merayakannya malam ini? Rayakan sendiri saja. Aku belum selesai mengurus masalah denganmu soal telepon kemarin. Hei, Asik sekali ngobrol sama Silang. Sebelum aku mati, kau tak boleh meninggalkanku. Huo Jingsen, aku suka denganmu. Aku cuma suka sama kamu. Tuan Si, tubuhmu tidak bakal tahan lebih lama. Aku bisa tahan berapa lama lagi? 2 bulan. Aku tidak suka denganmu. Huo Jingsen, aku tidak tahu kamu bisa seenaknya saja sama cewek. Tapi aku bukan cewek yang bisa kau buang begitu saja setelah kau bosan. Kalau tidak suka aku, berhenti gangguin aku lagi. Kalau nanti kau seperti ini lagi. Aku tidak bakal seperti ini lagi. Tuan Si, para pemegang saham itu sudah ditangani. Sebelum rapat dewan, semua persiapan yang diperlukan sudah hampir selesai. Tubuh ini sudah tiba batas waktunya. Buat apa suka sama orang dengan keadaan sepertiku ini? Tuan Si, kau sangat suka dengannya. Kenapa tidak berniat mengungkapkan perasaanmu? Kau menyuruhku buat menghancurkan hidupnya. Jadi kau benar-benar bakal ngelupain semuanya? Aku tidak akan pulang sebelum mabuk. Kesehatanmu buruk, kau tidak boleh minum. Kakak ipar. Pelayan, ganti jadi susu. Ganti jadi susu buatku. Kau juga minum susu? Oke, tunggu sebentar. Huo Jingsen, aku suka padamu. Mau kau suka atau tidak, aku tetap suka denganmu. Apa aku harus mengatakannya 2 kali? Aku tidak suka denganmu. Huo Jingsen, Keluar! Huo Jingsen. Keluar! Tuan Si. Tubuhku yang cacat dan sekarat ini tidak bisa membawa beban janji seumur hidup. Belakangan ini grup Yun sudah mengumumkan kebangkrutannya. Grup Dijing resmi mulai proses akuisisi. Istri dan anak perempuan Presiden Grup Yun, Yun Xiangzong, dipenjara karena melanggar hukum. Saat yang sama, video skandal anak kedua keluarga Yun juga menyebar dengan cepat. Mereka keluar, keluarga Yun keluar. Nyonya Yun dikabarkan sebagai selingkuhan yang mencuri suaminya, mengurung istri sanya dan menyiksa anak tirinya. Tolong dijawab. Nona Yun, apa penjelasanmu tentang video skandal itu? Jawab aku. Berikan penjelasannya, Nyonya. Jawab aku. Pembawa sial, kau itu sialan. Pembawa sial, kau itu sialan.
Yunjing, kau tidak akan mati dengan tenang. Brengsek, aku bakal membunuhmu. Keluarga Huo. Jingsen. Tidak mungkin. Bukannya Yunjing menikah sama pria tua jelek dan penyakitan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ini balasanku. Semua ini balasan buatku. Aku Yunjing. Aku mau melaporkan papaku. Yun Xiangzong, ini bukti pelanggaran perusahaannya selama bertahun-tahun. Sekarang gilirannya. Jingsen, ayo ke rumah sakit. Apa tanganmu baik-baik saja? Kau tahu tidak kalau hampir saja. Ayo pulang. Ayo. Kau bisa jalan sekarang. Kau tahu penyakitmu semakin parah, jadi kau tidak mau terima aku. Tenang saja, aku pasti menyembuhkanmu. Kalau aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan lajang seumur hidup. Aku pasti menyembuhkanmu. Kalau aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan lajang seumur hidup. Kau sedang apa? Memuaskanmu. Kau kan bilang sebelumnya kalau aku harus memuaskanmu setiap hari. Aku ini orang yang bisa dipercaya. Kasih aku kesempatan lagi. Setiap malam. Hah? Setiap malam kau harus memuaskan aku. Hah? Tuan, rapatnya sudah siap. Rapat Dewan Huo Group pemilihan ketua akan dimulai sejam lagi. Kita kasih Wo Lily hadiah yang besar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bos, orang yang mendorongmu kemarin dikirim olehnya. Mau ngapain? Apapun yang terjadi, aku tetap adik iparmu. Kau tidak malu sama Tuan Si. Jangan kau mengira identitas asli bajingan Huo Jingsen itu. Kalau kau berani bicara lagi, aku pastikan kau gak akan bisa bicara. Ayo cepat, gol aku sampai mati. Aku juga tidak punya apa-apa lagi. Bajingan Huo Jingsen itu, dia benci sama keluarga Huo. Dia bakal membunuh semuanya. Tahun-tahun itu keluarga Huo kita menyedot banyak darah darinya. Sekarang waktunya membayar harga. Menyedot darahnya. Kau tahu apa? Kalau kau tidak tahu apa-apa, jangan jatuh cinta sama iblis itu. Kalau mau tahu jawabannya, pergi ke ruangan penyimpanan es dan lihat sendiri. Keluarga Huo kita sudah selesai. Sudah berakhir. Dengan ini aku umumkan bahwa Dewan Direksi Huo Group telah memberikan suara secara bulat. Cing-cing. Tunggu.
Jingsen mendadak masuk ke rapat dewan. Apa begini cara keluarga Huo mengajarimu sopan santun? Huo Jingsen meninggal waktu umur 18. Aku Po Jingsen. Cing. Ini Huo Jingsen yang asli. Dia sudah sakit-sakitan sejak dia lahir. Buat pengobatannya Huo Cili menemukan anak yatim yang punya golongan darah dan umur yang sama. Dari umur 7 tahun sampai 18 tahun. Anak itu dijadikan objek percobaan, membawa racun selama 11 tahun bersamanya. Jadi, anak yatim yang dijadikan objek percobaan selamat. Sementara Huo Jingsen yang asli meninggal di umur 18. Jadi kau sebenarnya Huo Jingsen? Kenapa biarkan dia menjadi dirimu? Untuk selamatkannya, dia korbankan nyawanya untuk uji obat. Kenapa? Kenapa? Sudah, semua sudah berakhir. Semua yang keluarga Huo hutangkan padanya. Sekarang waktu membayarnya. Apa tidak ada keluarga Huo yang punya etika saat hadir di rapat pemegang saham? Mau main-main? Ini bukan tempat buat main-main. Jadi, kau iblis penyakitan dari keluarga Huo. Kau tidak mengerti aturan. Dan kau berani bertindak seolah kau setara dengan paman ketiga. Karena kita masih keluarga, keluar dari sini. Beraninya kau bertindak seolah kau berkuasa. Memangnya kenapa? Di depan Tuan Si, Huo Cili hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tidak berguna. Sampah yang tidak berguna. Apa? Jangan-jangan dia lebih mampu daripada orang yang mengendalikan teaching group. Ludo, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Kau bisa menelan ludahmu sendiri. Oh, sudah waktunya. Paman ketiga, di mataku, kau benar-benar tidak layak. Selesai sampai di sini. Saham Huo Group sudah anjlok. Bagaimana bisa seperti itu? Jangan-jangan. Selamat Tuan Si atas balas dendammu yang berhasil. Keluarga Chi mengirimkan hadiah kecil sebagai tanda keseriusan kami. Keluarga Lin beri undangan untuk kolaborasi dengan Tuan Bai. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Huo Cili, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Orang yang ada di depanmu adalah Po Jingsen, ketua dari perusahaan terbesar Teaching Group. Mulai hari ini, Teaching Group akan mengakuisisi Huo Group. Keluarga Huo sudah mengganti nama. Keluarga Huo sudah mengganti nama. Kau kabur kemana? Kabur lagi, aku ganti rantainya jadi lebih besar. Ayo, minum obat ini. Minum, ayo minum. Minum, ayo. Selesai. Kau tahu? Iya, aku tahu semuanya. Selama ini yang membantuku itu kau, Bo Jingsen. Apa kau takut padaku? Kalau kau takut padaku, Yunqing, aku berikan kamu kesempatan lagi untuk kabur. Kenapa aku harus takut padamu? Apa yang perlu kutakutkan? Kamu mengusirku lagi.
Jingsen, apakah kau menderita akhir-akhir ini? Jangan khawatir. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Aku akan selalu ada di sampingmu. Baiklah. Huo Jingsen. Huo. Permisi, kau anggota keluarga pasien? Iya, Tolong tanda tangan di sini. pemberitahuan kondisi kritis. Maksudnya kondisi kritis apa? Ya orang normal yang masih hidup. Kenapa kritis? Tidak tanda tangan. Aku juga dokter. Aku bisa menyembuhkannya. Bagaimana sih? Si sudah disuntik dengan banyak obat. Keracunan yang dialami cukup parah dan kompleks. Racunnya saling bekerja sama, ganas, dan berinteraksi satu sama lain. Ini sungguh keajaiban. Karena dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Tidak. Pasti ada cara lain. Ada caranya. Tapi si melarang kami untuk menyebutkannya. Apa itu? Aku sudah mencari tahu. Darah Nyonya bisa menyelamatkannya. Maksudmu itu transfusi darah? Meskipun dengan transfusi darah hanya 50% kemungkinan berhasil. Kalau gagal, kau juga akan dalam bahaya. Kalau berhasil, tubuhmu juga akan mengalami kerusakan serius. Si menolaknya. Aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkannya. Walaupun uang 1 dari 10.000, aku akan menyelamatkannya.